Shalom, anak-anakku yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Senang ya pagi hari ini kita bisa berjumpa dalam program Belajar di Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak, hari ini kalian belajar bersama dengan Pak Sis. Perkenalkan, nama Bapak, Pak Sis Rinekso. Bapak mengajar di salah satu sekolah dasar di Surabaya, yaitu SD Kristen PPK 3 Surabaya. Nah, anak-anak, ngomong-ngomong, bagaimana ya kabar kalian pagi hari ini? Semua dalam keadaan baik-baik kan di rumah? Ya? Sehat-sehat ya? Oke, salam sehat anak-anakku. Ya? Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, pakai masker, sering cuci tangan, dan jaga jarak. Nah, anak-anakku yang luar biasa, hari ini Pak Sis akan menyampaikan pembelajaran kelas 2, pelajaran 9. Nah, sebelumnya anak-anak, kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu yuk, semuanya. Kita berdoa, kita lipat tangan. Semuanya lipat tangan. Pejamkan mata. Tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Sekali lagi, semuanya, anak-anak yang ada di rumah, lipat tangan. Tundukkan kepala. Pejamkan mata. Tidak ada yang berbicara dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau yang senantiasa mengasihi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Melalui program ini kami bersama-sama bisa belajar. Tuhan, Engkau menyertai dan memberkati kami di dalam kami belajar, sehingga kami bisa belajar dengan baik. Roh Kudus yang boleh memimpin kami dari awal hingga selesainya pembelajaran kami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah seru doa kami panjatkan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah berdoa. Nah, untuk hari ini Pak Sis mau sampaikan materi kelas 2 dengan tema rukun di sekolah. Ya, jangan lupa semuanya dipersiapkan ya untuk Alkitabnya, untuk buku pelajarannya, buku paketnya, kemudian beserta dengan peralatan alat tulisnya. Ya. Ya, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama nanti diharapkan bahwa setelah kalian belajar ini, kalian bisa menciptakan suasana yang rukun di tempat di mana kalian belajar, ya, di sekolah. Ya. Yang kedua, anak-anak, diharapkan nanti setelah kalian belajar ini, kalian benar-benar bisa menunjukkan perilaku hidup rukun di sekolah ya. Dengan saling menolong, saling menghargai, saling mengasihi di antara satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, diharapkan bahwa nanti kalian itu benar-benar bisa menjadi pembawa damai, bisa membuktikan bahwa kalian itu bisa menjadi pembawa damai. Ya. Nah, untuk bahan Alkitabnya anak-anak,
yang sebagai landasan kita. Ya, yang pertama Matius 5 ayat 9. Yang kedua Markus 9 ayat 50. Ayat Alkitab yang berikutnya Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Dan berikutnya 1 Timotius 2 ayat 2. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama masuk di dalam pembelajaran lebih lanjut, Pak Sis mau ngajak kalian semua untuk bernyanyi. Ya, sebentar ya. Nah, oke, kita akan bernyanyi bersama-sama anak-anak ya. Lagunya Rukun Cinta Satu Sama Lain. Rukun cinta satu sama lain. Ya, rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan. Tuhan minta buktinya. Ya. Bisa ya anak-anak ya? Wah, saya yakin anak-anak ini banyak yang bisa lagu ini. Ya. Oke. Kita akan bernyanyi lagu ini ya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Ya, mudah kan anak-anak lagunya? Iya, nanti kita coba untuk bernyanyi lagi ya. Nah, anak-anak sebentar. Ya, habis ini kita akan bernyanyi lagu tersebut. Yuk. Nah, jangan lupa tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama guruku setelah yang satu ini. Nah, kembali anak-anak bersama dengan Pak Sis dalam program Belajar di Rumah bersama guruku. Ya, anak-anak, kita akan bernyanyi sekali lagi ya lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain. Semuanya bernyanyi ya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Iya. Ya, anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Nah, sekarang kita bersama-sama akan membaca ayat Alkitab ini ya, secara bersama-sama. Ya, Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kemudian Markus 9 ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam di dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Galatia 5 ayat 22 sampai 23a.
Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan berikutnya 1 Timotius 2 ayat 2, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tentunya kalian mempunyai banyak teman ya di sekolah dengan berbagai perbedaan. Ya, coba sekarang kalian hitung berapa jumlah teman kalian yang ada di sekolah kalian. Waduh Pak, ya lupa. Teman saya begitu banyak. Oke, kalau begitu coba sekarang hitung berapa jumlah teman kalian yang ada di satu kelas. Oh, ada yang 20 kah? 25? 30? Atau bahkan lebih dari itu. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita mempunyai banyak teman di sekolah dengan berbagai perbedaan, bukan? Coba sekarang, perbedaan apa saja ya? Yuk, Pak Sis akan mendaftarkan nih perbedaan yang ada secara umum aja ya. Perbedaan yang bisa kita temui di teman-teman kita di sekolah. Nah, yang pertama, perbedaan warna kulit. Benar kan? Warna kulit ada yang apa? Kulitnya apa? Ada yang kulitnya hitam. Ada yang kulitnya apa lagi? Ada yang kulitnya putih. Ada juga yang kulitnya sawo matang. Nah, perbedaan apa lagi ya kira-kira ya yang bisa kita temui pada teman-teman kita? Perbedaan suku. Ya, perbedaan suku. Ada suku apa saja? Ada suku Jawa. Ada suku apa? Oh, di sekolah saya ada yang suku Madura, Pak. Oh, ada yang suku Batak, Pak. Ada yang dari suku Ambon, Pak. Nah, itu perbedaan yang ada. Berikutnya apa, Nana? Coba, perbedaan agama. Ya, perbedaan agama. Ada agama apa saja? Misalkan, oh di tempat saya ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik, ada yang beragama Islam, ada yang beragama Hindu, Buddha. Ya. Nah, anak-anak, ya. Perbedaan-perbedaan itu wajar ya. Ya. Karena kita semua diciptakan berbeda. Tetapi satu hal yang Tuhan mau inginkan apa? Nah, kita bisa bersatu, rukun, cinta satu sama lain. Ya? Nah, sekarang bagaimana kita bisa menciptakan suasana rukun? Ya, tentunya kita harus bisa menunjukkan perilaku hidup rukun. Ya kan? Nah, coba perhatikan di sini. Nah, ini perhatikan gambar ini ya. Apakah ini merupakan perilaku hidup rukun? Oh, sama sekali tidak. Anak ini unjuk gigi. Jadi, tidak bisa menunjukkan sebuah perilaku hidup rukun. Coba gambar yang ini juga. Nah, ini juga ya, anak-anak. Tetap ini tidak bisa menunjukkan perilaku hidup rukun. Coba aja dalam satu kelas. Wah, dalam satu kelas ada yang lempar-lempar buku, ada yang duduk di atas meja, ada yang berdiri di atas kursi, ada yang bawa sapu. Nah, ini tidak bisa menciptakan ketertiban, ya kan? Nah, akibatnya ya tidak rukun nantinya karena akan ada kegaduhan atau keributan. Nah, jadi ini yang tidak Tuhan inginkan. Tapi yang Tuhan inginkan ini anak-anak. Ya. Oke, yang Tuhan inginkan ini, coba ini. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, semua bekerja sama.
ada yang menghapus papan tulis, bersama-sama bekerja, ada yang menyapu, ada yang membersihkan meja. Nah, ini menunjukkan sebuah perilaku hidup yang rukun. Nah, gambar berikutnya. Coba, apa yang kalian lihat di sana? Nah, kedua anak ini hidup rukun karena apa? Karena dia saling berbagi. Ya. Berikutnya anak-anak. Nah, ini. Ya. Coba mereka bisa bermain bersama walaupun mereka berbeda. Ada yang kulitnya putih, ada yang hitam, ada yang memakai jilbab, tapi mereka bisa hidup rukun bersama. Oke anak-anak? Ya. Ya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita kembali dalam program belajar di rumah bersama guruku setelah yang satu ini. Nah, kembali anak-anak kita dalam program belajar di rumah bersama guruku. Nah, sekarang kita mau lanjutkan bagaimana kita bisa menerapkan perilaku hidup rukun. Yuk. Nah, dengan cara bagaimana? Pertama, saling menolong. Ya. Yang kedua, saling menghargai, saling menghormati di antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, saling mengasihi. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menginginkan agar kita dapat menjadi pembawa damai dan bisa menyatakan buah-buah roh. Berbahagialah setiap orang yang bisa membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, supaya kita bisa membuktikan bahwa kita itu bisa menjadi pembawa damai, maka peduli terhadap sesama, peduli terhadap teman. Ya, tekun berdoa. Kita doakan, ya, teman-teman kita doakan, Bapak Ibu guru kita, ya. Mengasihi sesama tanpa pandang bulu. Jadi tanpa lihat latar belakang, mengasihi dengan tulus. Ya, menjadi teladan yang baik. Kita mulai dari diri kita sendiri untuk bisa kita menjadi teladan yang baik bagi teman-teman kita. Rendah hati, sabar dan pemaaf. Ya, rendah hati, bukan rendah diri. Kalau rendah hati minder, kalau rendah diri minder, tapi kalau rendah hati tidak sombong. Ya, anak-anak, berikut ini adalah sebuah kegiatan yang bisa menunjukkan hidup rukun. Kalian nanti bisa buka ya pada buku kalian. Nah, ini nanti kalian bisa beri gambar, apakah itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, ya. Kalau tidak menyenangkan, kalian beri gambar cemberut, ya. Tapi kalau menyenangkan itu dengan wajah senyum. Ini nanti kegiatan ini bisa kalian lakukan di rumah ya. Berikutnya, nih, aku pembawa damai. Nah, ini juga kegiatan. Apakah kalian sudah melakukan atau belum melakukan? Nah, kalian nanti tinggal kasih gambar, ya, cemberut atau tersenyum. Kalau sudah melakukan, ya berarti gambar tersenyum. Tapi kalau belum melakukan berarti cemberut, ya. Berikutnya ini adalah pelangi, ya, pelangi dengan berbagai keindahan. Ini nanti kalian bisa warnai ya anak-anak ya. Ini kalian warnai di rumah sebagai kegiatan mandiri kalian, ya. Berikutnya ini mentaati aturan. Dengan mentaati peraturan itu akan tercipta ketertiban. Dengan ketertiban maka kita akan bisa hidup rukun, ya. Ini aturan-aturan yang ada di sekolah, tinggal kasih centang ya atau tidak, ya. Berikutnya nanti bisa dilihat pada buku kalian. Apakah aku telah hidup rukun dengan temanku? Tinggal kasih ya anak-anak warna bintang, ya. Kemudian lingkaran, bintang yang ada dalam lingkaran bila itu kadang-kadang. Dan kemudian kalau belum melakukan berarti lingkaran yang kosong itu kalian warna. Ini beberapa kegiatan ya. Nah, anak-anak ya sebagai kesimpulan, oke. Nah, di sekolah kita harus bisa menciptakan hidup rukun. Walaupun berbeda, cinta satu sama lain dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu guru dan dengan semua warga sekolah, ya.
Nah, kemudian di sekolah kita harus bisa menunjukkan perilaku hidup rukun, saling menolong, saling menghormati, menghargai, dan mengasihi. Nah, berikutnya di sekolah kita harus menjadi pembawa damai. Kalian harus benar-benar bisa membuktikan bahwa kalian menjadi pembawa damai, karena kita adalah anak-anak Allah. Nah, ya, ini untuk ayat hafalan. Sebagai ayat hafalan kita Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 buah roh ini kalian hafalkan. Kemudian kalian video, ketika kalian menghafalkan, kirim ke bapak ibu guru kalian, ya, di sekolah masing-masing. 9 buah roh dihafalkan, kemudian di video ketika kalian menghafal dan dikirim. Oke anak-anak? Ya, ini materi kita. Nah, sekarang mari bersama-sama kita berdoa anak-anak, ya. Kita berdoa, kita akan mengakhiri materi kita hari ini. Yuk kita bersama-sama berdoa. Semua tunduk kepala, lipat tangan, tidak bicara, pejamkan mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran yang boleh kami pelajari pada pagi hari ini, Tuhan, yang mengajarkan supaya kami hidup rukun, cinta satu sama lain. Tuhan memberkati sehingga kami bisa memahami, mengerti, dan melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak. Nah, sekarang sebelum kita akhiri program ini, Pak Sis mau ingatkan, jangan lupa, ya, protokol kesehatan tetap, ya, pakai masker, sering cuci tangan, dan jaga jarak. Nah, oke? Nah, oke anak-anak? Semuanya sehat-sehat ya di rumah? Nah, kita akan akhiri program ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, sampai jumpa dalam program berikutnya, Belajar di Rumah bersama guruku.